Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muharamah dengan NIM 24010201116. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mandiri jaringan komputer saya. Nah, di sini tuh disuruh subnetting dan membuat topologinya di Cisco. Baiklah, langsung saja untuk soalnya, dimana di sini tuh telah dimana untuk bagian subnetting di sini tuh udah ditentukan bahwa IP networknya itu 192.168.x.0/24, dimana si X-nya ini bisa diisi dengan tanggal lahir. Nah, karena tanggal lahir saya 5, maka IP network saya menjadi 192.168.5.0. Baiklah, langsung saja untuk pembagian subnettingnya. Pertama, kita menganalisis kebutuhannya. Untuk jaringan bintan itu menggunakan wireless sesuai ketentuannya, di mana dibutuhkan 25 host, di mana 24-nya sebagai klien dan satunya sebagai router. Begitu juga dengan Karimun, di mana Karimun ini menggunakan kabel, sama-sama membutuhkan 25 host, di mana 24-nya klien dan satunya router. Nah, untuk Batam kan di soalnya nih dibilang kalau misalnya Batam itu hanya membutuhkan 2 host, yaitu satu server dan satu router. Tapi pada bagian atas ini dibilang kalau memiliki sebuah server web server dan database server. Berarti dia membutuhkan 2 server. Jadi di sini saya pisahkan untuk Batam yang bagian web server itu 2 host, dan Batam untuk bagian database server dia juga 2 host. Jadi subnettingnya itu saya pisahkan. Begitu juga untuk bagian WAN 1 dan WAN 2 sama-sama membutuhkan 2 host, di mana WAN 1 itu Batam ke Karimun dan WAN 2 itu Karimun ke Batam. Nah, selanjutnya itu kita saya menentukan prefix subnetnya. Nah, jadi untuk menentukan prefix subnetnya itu menggunakan rumus 2 pangkat n kurang 2 itu menjadi lebih atau sama dengan jumlah hostnya. Nah, kan kita membutuhkan 25 host dan 2 host nih. Jadi yang untuk 25 host ini telah didapat menggunakan prefix garis miring 27, dan sedangkan untuk 2 host garis miring 30. Nah, ini adalah hasil pembagian dari subnetnya, di mana untuk jaringan bintan networknya itu 192.168.5.0. Jadi untuk range hostnya itu dimulai dari 1 sampai 30. Kenapa? Karena di sini didapatnya 30. Jadi broadcastnya itu 31 dan prefixnya tadi per 27. Begitu juga untuk jaringan Karimun. Dia dimulai dari networknya itu 192.168.5.32, di mana range hostnya itu dari 33 sampai 62, dan untuk broadcastnya itu 66, sedangkan prefixnya itu sama seperti bintan. Nah, untuk Batam yang web itu dimulai dari 64, di mana range hostnya itu dari 65 sampai 66, broadcastnya itu 67 dan menggunakan prefix per 30. WAN 1 itu networknya 68, untuk range hostnya itu dari 69 sampai 70, broadcastnya 71 dan prefixnya per 30. Nah, untuk WAN 2 itu networknya 72, range hostnya itu dari 73 dan 74, sedangkan broadcastnya 75, baru dia prefixnya per 30. Nah, untuk Batam database servernya dia tuh networknya 76, range hostnya tuh 77 ke 78, broadcastnya 79 dan menggunakan prefix per 30. Jadi itu tadi hasil subnettingnya. Baiklah, langsung saja untuk simulasi topologi di Cisco-nya. Nah, ini hasil topologi saya, dimana ada jaringan bintan, jaringan Karimun, dan jaringan Batam. Baiklah, untuk langkah-langkahnya itu pertama tadi saya menyusun semua item-item ini. Jadi yang dibutuhkan itu ada 3 router 1, router 2, router 3, access point untuk jaringan bintan yang menggunakan wireless, baru 1 switch untuk jaringan Karimun, baru 2 server, yaitu digunakan untuk sebagai server web dan sebagai server database. Nah, dan itu juga ada 24 laptop dan 24 PC. Lalu langkah selanjutnya itu menghubungkan access point dengan router 1 menggunakan kabel straight route. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya menghubungkan 24 PC ini ke switch, sama juga menggunakan kabel copper straight route. Nah, untuk menghubungkan seluruh
PC ini. Setelah itu saya menghubungkan switch-nya ini ke router 2. Lalu saya menghubungkan web server dan web database-nya ini ke router 3. Nah, kan kalau tadi menghubungkannya menggunakan kabel straight, baru untuk menghubungkan setiap router ini menggunakan kabel serial. Nah, untuk menghubungkan kabel serial ini tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Jadi harus ditambahkan modul baru. Nih, jadi di sini tuh kan awalnya kosong. Jadi saya menambahkan modul Witch 2T. Jadi si kabel serial ini otomatis bisa terpasang di masing-masing routernya. Lalu saya mengaktifkan access point. Nah, untuk access point sendiri dilakukannya tuh di bagian port 1. Di sini udah saya setting namanya tuh Bintan Wi-Fi, dan untuk passwordnya tuh Jarkom Bintan. Dan sudah saya atur juga authentication-nya tuh menjadi WPA2 PPSK. Nah, setelah si access point-nya udah aktif, bisa langsung menghubungkan laptop ini ke access point. Caranya yaitu pertama di bagian cycle ini matiin dulu laptopnya, terus ganti port modulnya. Awalnya modulnya bukan ini, tapi saya lupa modul awalnya apa. Terus ganti pakai yang di bawah ini, yang WPC 300N ini. Setelah diganti baru kita hidupkan lagi. Nah, di bagian desktop ini bagian PC wireless-nya. Nah, nanti itu kita akan mengkonekkan sama si access point yang tersedia. Jadi tadi itu kan udah dipasang tuh namanya Wi-Fi Bintan. Jadi tinggal hubungkan saja. Lalu setelah itu bisa dilakukan pemasangan IP. Nah, untuk IP sendiri udah saya rangkum di laporannya dari laptop 0 sampai laptop 23 itu IP-nya udah saya rangkum. Nah, setelah pemasangan semua laptop ke access point, yang dilakukan selanjutnya itu mengkonfigurasi semua router. Jadi nih di router 1 itu dilakukan konfigurasi ke gateway laptopnya biar si akses pokoknya untuk laptop gitu kan, yang bagian nih interface FA0/0. Jadi otomatis laptopnya bisa langsung kehubung ke routernya tadi. Baru juga dilakukan konfigurasi dari router 1 ke router 2 itu ini supaya si jaringan Batam dan jaringan Karimun ini bisa saling terhubung. Lalu untuk konfigurasi router selanjutnya yaitu di router 2, dimana di sini untuk bagian router 2 ke gateway PC-nya. Selanjutnya itu ada ke router 1, dan ini untuk ke router 3-nya. Biar semuanya saling terhubung. Dan untuk di router 3-nya itu juga dilakukan konfigurasi router. Dimana ini untuk dikonfigurasikan router ke web server, baru yang ini tuh bawahnya di database server, baru yang bawahnya lagi ini ke router kedua. Nah, selanjutnya itu belum bisa langsung kita ping, karena kalau misalnya kita paksakan ping tapi belum kita mengset IP route-nya, maka dia tuh nggak berhasil pingnya. Jadi di router 1 itu dilakukan IP route untuk semua jaringan, untuk semua router selain router 1. Biar apa? Biar ketika laptop yang di dalam Bintan ini bisa ngeping ke seluruh laptop yang di luarnya, misalnya bisa ngeping ke PC Karimun ataupun bisa ngeping ke server Batam. Begitu juga di router 2 dan router 3 di bagian Batam. Nah, setelah itu saya mengeset IP-IP di setiap
PC di bagian jaringan Karimun. Untuk IP-IP-nya juga udah saya rangkum di laporan. Nah, lalu selanjutnya itu men-setting IP address untuk server web dan IP address untuk server database. Ini udah disetting sesuai dengan hasil subnetting. Pokoknya semua IP-IP yang disetting baik di laptop, di PC maupun di server itu udah sesuai dengan hasil subnetting. Nah, yang paling penting itu pengujian. Dimana di sini dimulai dari pengujian dari jaringan Karimun. Misalnya di PC 0 ini dilakukan pengujian untuk gateway di R2-nya. Dimana untuk R2 itu 33. Nah, pingnya berhasil. Mungkin kita coba untuk di jaringan Bintan yaitu 1, pingnya juga berhasil. Lalu untuk ke server itu 66, ke database itu 78. Nah, jadi semua ping di jaringan Karimun itu berhasil dilakukan. Kalau di jaringan Bintan coba kita tes. Pertama mungkin untuk di server server database itu berhasil. Kemudian untuk di server web juga berhasil. Ke PC di luar jaringan Bintan yaitu PC jaringan Karimun itu juga bisa dilakukan pingnya. Untuk router 2 juga bisa di ping. Bahkan untuk routernya sendiri, router jaringan Bintan itu sendiri bisa di ping juga. Nah, selanjutnya kita tes di server. Oke, pertama kita coba ngeping ke server database. Itu berhasil. Lalu ngeping ke router 2, router Karimun itu juga bisa. Ngeping di router 1 untuk router Bintan itu juga berhasil. Lalu untuk di server database-nya kita coba ping juga. Ping ke server webnya berhasil. Ping ke router 2 berhasil. Ping ke router 1 juga berhasil. Nah, jadi bisa dikatakan kalau topologi yang telah saya buat ini sukses karena semua jaringannya bisa terhubung dan saling berkomunikasi. Telah dibuktikan dengan pengujian ping pada setiap jaringan. Sekian dari saya, terima kasih.